nanti kita dapat pahala ikhlas dari mana? Kalau dunia senyaman itu untuk kita tinggali, nanti surga jadi tidak bermakna akhirnya. Makanya sebagai orang beriman itu, dunia bukan tempat untuk kita mencari bahagia. Salah alamat kita kalau cari kebahagiaan kok di dunia. Dunia itu darul bala. Dunia itu tempatnya ujian, tempatnya nanam. Kalau kita mau panen pahala, ya bukan di sini. Jadi kalau hari ini kita harus berdarah-darah, kita berjuang dengan ujiannya masing-masing, yang lain juga diuji. Nggak usah GR deh bahwa kita doang yang diuji. Nggak usah kepedean gitu. Kita ngerasa bahwa hidup orang lain enak, iya, yang kamu lihat begitu, yang ngejalanin belum tentu. Jadi daripada kita iri sama kehidupan orang, enak ya jadi kamu, yolah kowe ngene, oh nek aku, gitu ya. Daripada kita mengeluhkan hidup kita dan merasa bahwa kehidupan orang lain lebih nyaman, lebih baik kita melihat ke diri kita, kehidupan kita, ada banyak hal yang harus kita syukuri dalam hidup. Daripada kita meratapi nasibnya. Jangan kepedean dengan mengatakan, Allah zalim sama aku. Apa pentingnya Allah ngezalimin kamu? Emang kamu siapa? Sampai Allah mau ngedolimin kamu, gitu loh. Allah gak ciptain kita aja, Allah gak rugi kok. Jadi bukan Allah butuh kita, Allah gak ada kepentingan sebenarnya buat nguji kita, tapi kita yang butuh Allah. Dan sebenarnya kalau semua yang kita lakukan dari kebaikan, dari amal soleh, dari sabar, ikhlas, ridho, itu dijadikan sebagai tiket buat beli surga, itu nggak akan bisa kita nggak beli surga dengan tiket amal kita itu. Terlalu murah surganya dan terlalu cacat amal kita untuk bisa naik ke hadapan Allah dibarter sama surga. Terlalu cacat. Kita tuh amalnya banyak banget yang bobrok. Kita dikasih ujian dikit sudah ngeluh, sudah ngerasa bahwa Allah gak adil. Tapi kalau giliran dikasih nikmat, kitanya sering lupa untuk bersyukur. Kalau datang Allah telat-telat, giliran minta hajat pengennya cepat, kan gitu kita. Iya kan? Kita sholat sekedar 2 rakaat aja banyak gak khusyuknya kok. Kita sekedar sedekah, ngaji aja pengennya ada yang diposting kok. Terus amal mana yang kemudian Allah menerima itu? Ingat ya, bahwa sebenarnya kita ini dalam hidup melakukan transaksi sama Allah. Kita tuh jual beli sama Allah. Hari ini kita tuh ngumpulin dagangan. Apa sih yang kita jual sama Allah? Semua amal ibadah kita itu jualannya kita. Kita kulaan sabar, kita kulaan ikhlas. Nah, dari semua amal yang kita lakukan itu, kalau Allah melihat bahwa amal kita baik, maka Allah berkenan untuk membeli. Tapi ingat ya, Allah gak mau beli yang murahan, Allah gak mau beli yang elek, Allah maunya beli yang berkualitas, Allah maunya beli yang gak cacat. Jadi pastikan jualan kita laku keras, dibeli sama Allah. Dibelinya pakai apa? Pakai surga. Maka ayo sekarang, kalau ternyata dari amal-amal kebaikan yang berusaha untuk kita kumpulkan itu versinya Allah masih banyak yang gak berkualitas, biarkan Allah menghapuskan yang buruk dalam kehidupan kita dengan ujian-ujian yang Allah kasih, dan kita sabar dan ridho terhadap ujian itu, karena bisa jadi itulah cara kita buat masuk surganya Allah lebih gampang. Jadiin itu sebagai tangga buat kita bisa naik tingkat lebih cepat daripada yang tidak diuji. Jadi harus selalu bisa memandang Allah dengan kacamata positif. Sama Allah itu husnudzon terus. Kalau mau suudzon ya sama diri kita aja. Jangan suudzon sama Allah. Jangan terus ngerasa bahwa ya Allah, salahku apa, kurangku di mana. Loh, salahmu apa, kurangmu di mana? Ya ketika kamu merasa dirimu gak ada yang salah dan gak ada yang ngerasa kurang gitu loh. Loh, itu kesalahan kita. Tapi justru apapun yang hari ini Allah tetapkan buat kita, kita harus bisa melihat bahwa ya Allah mungkin
sholatku ada yang gak berkualitas, mungkin sedekahku masih ada yang tercampur dengan pujian manusia, mungkin taatku kepada suami masih berharap feedback juga dari suami biar suami juga bisa baik sama aku. Nah, berarti segala sesuatu yang tidak kita lakukan secara ikhlas karena Allah, itulah yang akhirnya Allah jadikan sarana penggugur dosanya dengan ujian-ujian yang ada dalam kehidupan kita. Maka membahas tentang ridho hari ini, bagaimana tanda bahwa hati kita tuh sudah ridho sama apa yang sudah Allah tetapkan dari ketentuan takdir, yang dimana ketentuan itu 50.000 tahun sudah Allah tetapkan terlebih dahulu daripada kitanya. Maka yang pertama, tandanya hati kita ridho itu tidak mengeluh. Tidak mengeluh secara berlebihan ya. Maksudnya mengeluh tuh kadang kita boleh loh curhat sama Allah. Kita ngerasa berat gitu, boleh, tapi sama Allah aja, gak perlu sama manusia. Kadang begini ya, kita itu jadi manusia merasa bahwa kalau udah diuji sama Allah, dia orang yang paling malang sedunia. Padahal sebenarnya ada orang-orang yang kehidupannya jauh lebih berat dari kita, cuma mereka gak seberisik kita. Kita nih kadang dikasih ujian dikit berisiknya minta ampun. Setiap ada orang ketemu, kita curhatin. Setiap bisa update status WA, kita update status. Bahkan nyindir di story IG galau gitu ya, dengan lagu-lagu yang sendu. Dan seolah-olah merasa bahwa ya Allah, aku ini adalah wanita yang sedang menderita gitu. Padahal yang lain, yang kehidupannya lebih berat dari kita, banyak banget. Cuma mereka menutupi kesedihan itu dengan tetap terlihat baik-baik saja di hadapan manusia. Tapi kalau sudah di hadapan Allah, dia rapuh, nggak apa-apa, pakai banget. Kita tuh rapuh menunjukkan kerendahan, menunjukkan nggak berdaya di hadapan Allah. Allah seneng banget tuh kayak gitu. Makanya sampai ucapan zikir itu la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, upaya, kekuatan melainkan dari Allah. Itu saking menandakan bahwa ya Allah aku gak iso apa-apa. Ya Allah aku itu lemah. Ya Allah aku gak berdaya. Kalau bukan karena Engkau ya Allah aku gak bisa nih melakukan ini semua. Allah tuh seneng banget loh kita ngemis-ngemis kayak gitu. Jadi gak usah kita menjual, saya bilang ya, nggak usah menjual kesedihan sama orang, jual kesedihan sama Allah aja. Karena saya kalau amati gitu ya, perbincangan dengan salah satu podcast dari Ustadz Felix Shaw, beliau bilang bahwa orang itu jatuh cinta, pintu pertama paling cepat itu dari jalur apa? Jalur kesian. Masuknya pelakor gitu ya. Orang fall in love itu rata-rata apa? Jual kesedihan. Itu pintu paling cepat. Aku KDRT, aku tidak dinafkahi suami, aku menjadi istri yang gitu ya. Itu cepet banget gitu ya, jual kesedihan gitu. Nah, tapi menariknya adalah ternyata kita butuh belas kasihannya Allah buat masukin kita ke surga, karena itu cara yang paling cepat. Jadi kalau masuk kepada cintanya manusia aja lewat jalur kesedihan, ternyata masuk ke surganya Allah juga cepat lewat jalur kesedihan gitu loh maksud saya. Jadi jual aja apa yang jadi kesedihan kita tapi di hadapan Allah. Karena sebenarnya kita mau ngumpulin pahala sebanyak apapun buat barter sama tiket surga, nggak akan bisa. Jangan pede lah. Kita bisa ngebeli surga dengan amal kita. Kita itu masuk surga bukan dengan amal solid, dengan kasih sayangnya Allah. Berarti kan kasih sayangnya Allah itu jalur kasihan. Ya Allah, kimesak kene hambaku wes sholat, wes sedekah, wes ngene, mosok yo ora mlebu surga to yo wes lah rapopo mesake. Kan begitu. Iya enggak? Kenapa ada seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing dengan dosanya yang begitu banyak, dan hewan yang di dalam Islam pun dihinakan, itu sampai Allah ampuni semua dosanya loh, dimasukkan ke surga. Itu kan Allah nggak ngelihat seberapa besar dosanya, bagaimana kebaikan yang dilakukan. Ibaratnya kayak ya Allah, ini orang baik banget, dia nggak punya apa-apa, tapi dia mau nolong hewan yang sedang dalam kehausan. Yo wes lah mesake tak lebok ke surga.
Kita tuh masuk surga jalur kasihannya Allah. Maka cari segala hal yang bisa mendatangkan potensi itu. Jadi nggak apa-apa kalau hari ini kita harus ngemis-ngemis cintanya Allah, nangis-nangis ya. Nggak usah cari bahu buat kita bersandar. Cari aja sajadah buat kita bersujud. Wes itu. Tidak ada bahu untuk aku bersandar gitu ya. Kalau nggak ada bahu buat bersandar, masih ada sajadah buat kita bersujud. Dan romantis banget loh kita sebenarnya sama Allah itu. Karena kita bisik-bisiknya di bumi, tapi kedengarannya sampai langit. Tapi kalau kita bisik-bisiknya sama manusia, belum tentu langitnya dengar. Yang ada malah semua orang jadi tahu masalah kita. Saat kita curhat sama orang, saat itulah ketika kita bilang, "Neng ojo ngomong sopo-sopo ya." Nah disitulah rahasia kita mulai terbongkar ya. Tapi kalau sudah kita curhatnya sama Allah, Allah bukan cuma dengerin, tapi Allah ngasih solusi, Allah ngasih kelapangan hati, Allah kasih kemudahan jalan. Ya Allah, kita mau punya Rob kayak gitu di mana lagi coba kalau bukan sama Allah. Jadi Allah secinta itu loh sebenarnya sama kita. Cuma kita nggak ngeh aja kalau itu bagian dari cintanya Allah. Karena Allah ngerti, kita ini tipikal orang yang kalau lagi dikasih enak, nikmat, nyaman, lempeng aja. Udah tuh, balik ke Allah ya kalau lagi kepepet doang. Saat lagi sakit, saat lagi butuh gitu loh. Makanya sama Allah, aku pengen jadi dan yang dibutuhin terus sama orang ini. Makanya kadang kita dikasih ujian yang berat dan butuh waktu yang cukup lama buat Allah memberi solusi. Kenapa? Karena Allah kangen ngelihat kita kayak gitu. Nah, jadi yuk kita kembali ke Allah. Sehina apapun diri kita, seperti apapun kita mendatanginya, Allah menyambut kita lebih daripada apa yang kita datang kepadanya. Kita datang ke Allah dalam keadaan berjalan, Allah nyambut kita dalam keadaan berlari. Kan begitu. Bahkan Allah itu lebih senang ngelihat hambanya yang balik ke Allah daripada seseorang yang saat itu melakukan perjalanan membawa bekal yang ditaruh di atas unta, kemudian di padang pasir untanya hilang, sak bekal-bekalnya, dia cari kemana-mana nggak ketemu sampai dalam waktu yang lama, dia akhirnya menemukan untanya beserta dengan barang-barangnya itu. Saking senangnya dia bilang, "Ya Allah, aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku." Loh, sampai kayak gitu loh. Jadi saking orang itu seneng banget menemukan yang hilang, dia sampai kebalik ngomongnya gitu ya. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku ya Allah. Dan Allah ternyata lebih senang ke kita yang balik daripada orang itu yang menemukan unta plus perbekalannya. Jadi kalau hari ini hidup kita masih diuji sama Allah, itu tanda bahwa Allah cinta sama kita. Allah sayang sama kita ya. Maka ketika ujian itu datang, tanda hati kita nih loh, nggak mengeluh berlebihan. Boleh kok kemudian kita bilang sama Allah, "Ya Allah, kayak gini tuh rasanya sakit banget ya. Ya Allah, kayaknya aku nggak kuat deh." Tapi sama Allah aja. Kalau aku nggak kuat, tolong kuatin ya ya Allah gitu. Allah tuh seneng banget loh sama hambanya yang manja sama dia. Loh, seorang suami aja seneng kok kalau istrinya manja sama suami, karena suami merasa dibutuhkan. Justru suami itu nggak terlalu suka sama wanita independen gitu ya, independent woman, karena katanya, soalnya ini pengalaman pribadi. Kalau wanita yang terlalu mandiri, laki-laki tuh kayak nggak ngerasa dibutuhin. Karena merasa bahwa wanitanya bisa melakukan segala sesuatu sendiri. Akhirnya kan, ya ngapain aku butuh suami, aku bisa sendiri, kan begitu ya. Dan suami marah tuh kalau sudah merasa tidak dibutuhkan. Nah, kalau manusia aja merasanya begitu, apalagi Allah. Maka Allah itu pengen banget jadi satu-satunya zat yang kita bergantung penuh sama Allah, yang kita punya harapan mutlak sama Allah. Makanya saya pernah sampaikan ada konsep di surat Al-Insyirah itu.
saat ujian itu datang, ini pahami gitu ya, dalam surat Alam Nashrah Laka Sadrak, itu Allah menjadikan dari tiga yang ada dalam diri kita, mulai dari mindset gitu ya, mulai dari effort, mulai dari usaha, sama mulai dari soul, dari jiwa, ini semua main. Pertama, kalau ujian Allah itu datang, yang harus kemudian kita masukkan dalam konsep kepala kita adalah fa inna ma'al usri yusra. Itu dijadikan sebagai sebuah rumus dulu. Ya Allah, ini ada kesulitan nih. Pasti jalan keluarnya sudah kau siapkan. Ini aku dalam keadaan terpuruk nih ya Allah, pasti akan ada jalan keluar. Itu udah harus dijadikan sebagai mindset dulu. Diafirmasi dulu, bikin afirmasi positif. Ya Allah, ini ada masalah kayak gini gitu. Wes lah, aku yakin mesti nanti jalan keluarnya juga ada. Nah, kalimat al-usri, kalimat kesulitan, itu menggunakan isim ma'rifah atau sesuatu yang sifatnya khusus. Berarti sebenarnya kesulitan yang Allah kasih dalam hidup kita, ujian, musibah, itu sebenarnya cuma satu aja, ujian dunia. Tapi kenapa kalimat yusron gitu ya, kalimat kemudahan itu digunakan menggunakan isim nakiroh atau sesuatu yang sifatnya umum? Kenapa nggak fa inna ma'al usri al yusra? Enggak, karena kemudahan yang Allah kasih itu jauh lebih banyak daripada kesulitannya. Jadi kalau kesulitannya cuma satu di dunia aja, maka kemudahannya yang Allah hadirkan itu dua. Yusrun fid dunya wa yusrun fil akhirah. Kemudahan dunia, kemudahan akhirat. Oh, ini ada kesulitan, pasti kemudahannya ada karena datangnya bareng. Ma'a itu bersama, bukan setelah. Jadi saat ada musibah, saat ada ujian yang harus kita tanamkan dalam pola pikir, ini jalan keluarnya masih ada nih, pasti ada nih. Cuma di mana ya letak pintu itu yang harus aku cari. Dan pintu solusi itu jauh lebih banyak dibukanya daripada pintu kebaikan yang ditutup sama Allah. Tapi karena kita ngerasa bahwa ujiannya besar banget, pintu-pintu lain yang kebuka itu jadi nggak kelihatan. Sama sebenarnya dalam hidup kita, saat kita dikasih ujian apa sih, misalkan ujian sakit, mungkin kita sentrap-sentruk gitu ya, pilek, aduh ya Allah flu nih, aduh aku batuk nih udah seminggu gak sembuh-sembuh gitu, ya Allah minum obat ini itu kok ya gak manjur misalkan. Kita tuh kadang fokus sama batuk aja. Padahal mata masih bisa ngeliat, tangan juga masih bisa digerakin, kaki juga masih bisa melangkah. Jadi karena kita ngerasa bahwa ujiannya berat, kebaikan yang lain yang Allah sebenarnya bukakan itu jadi tidak terlihat di depan mata kita. Maka ini pola dari segi mindset dulu. Ujian datang, oh Allah sudah hadirkan jalan keluar. Dan jalan keluar lebih banyak daripada kesulitan itu. Yang kedua, saat ujian itu datang, tadi polanya adalah mindset pertama. Yang kedua adalah dari segi effortnya, dari segi usaha dulu. Maka Allah sampaikan faidah farokta fansop. Apabila engkau dalam keadaan lapang, sudah selesai dari melakukan satu urusan, fansop, kerjakan yang lain. Artinya apa? Usaha dulu tanpa henti, ikhtiar aja dulu, masalah hasil serahkan ke Allah. Tugas kita mengusahakan cari ikhtiar dari jalan ini. Oh ini nggak bisa, oh lewat ini nggak bisa, oh lewat ini. Itu namanya faidah farokta fansop. Jadi nggak stagnan gitu, nggak berhenti, aku udah begini gitu. Allah nggak cuma nuntut kamu usaha dari satu poin aja. Seberapapun yang sudah kamu usahakan, Allah melihat dari ikhtiar dan bukan hasil. Karena Allah memberikan pahala itu berdasarkan apa yang kita usahakan, bukan berdasar hasil akhir. Maka setelah kita mencoba untuk mencari jalan keluar, mencari solusi dari jalur satu ke satu terus begitu, maka nanti terakhir yang Allah minta dari kita, soul, jiwa kita, kemudian Allah katakan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu lah kamu berharap. Kalau sudah kita bisa mengafirmasi positif bahwa ujian ini pasti akan ada jalan keluar, aku pun juga ada usaha buat mencari jalan keluar itu, maka semuanya serahkan hasilnya sama Allah saja.
Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Rabbmu kamu berharap. Nggak usah berharap sama manusia. Manusia itu ujung-ujungnya bikin kita kecewa. Kalau kita mau jadi orang yang patah hati terbesar, letakkan harapanmu sama manusia. Itu patah hati terbesar kita dalam hidup. Kenapa kita sering kecewa? Ya karena kita salah dalam meletakkan harapan. Karena kita berharapnya sama manusia lagi, wes tak jaga kebek nen kok ngene. Kita nih Bu, kalau hari ini berharap misalkan nih, kita gondeli, kita taat sama suami, kita udah berusaha jadi istri yang baik, berharapnya biar suami juga bales, aku udah setia, suamiku juga harusnya setia dong, aku sudah mengabdikan diriku dengan gak bekerja, gak begini buat ngurusi suami dan anak. Harusnya dia juga setotal itu di luar sana mencari nafkah buat bagian keluarga. Kalau hari ini kita menggantungkan harapan kita, even itu sama suami saja, di situ Allah ngasih ujian Bu. Ternyata yang kita gondeli justru menjadi orang yang mengecewakan dan mematahkan hati kita untuk pertama kali. Salah kita dalam meletakkan harapan. Maka yuk berharapnya sama Allah aja. Wa ila rabbika farghab. Allah janji, Allah gak akan ngecewain. Allah janji, Allah akan mengganti semua yang hari ini kita usahakan dengan maksimal. Tapi ingat ya, gak semua yang dijanjiin Allah itu di dunia loh dapatnya. Karena Allah ngerti bahwa yang kita butuhkan ternyata yang ada di sisi Allah, bukan yang sekarang ada di sisi kita. Karena bisa jadi yang ada di sisi kita hari ini menurut Allah gak baik, ya justru gak baik buat kita. Maka ayo kita kembali kepada Allah, berharap mutlak hanya Allah saja, merasa bahwa apapun yang hari ini kita ikhtiarkan dari kebaikan-kebaikan gak ada yang berakhir sia-sia, tapi bukan berdasarkan balasan manusia ke kita, tapi balasan yang ada di sisi Allah, ya. Maka tanda bahwa hati kita ridha, selain tidak mengeluh berlebihan, yang kedua tidak iri dengan takdir orang lain. Orang itu sudah dengan porsinya. Ujian kita sama Allah itu sudah ditakar. Apa yang menjadi ujian kita atau takdir kita gak akan meleset. Bahkan daun aja kalau dari pohonnya gugur, kalau nggak dengan izinnya Allah dia nggak akan gugur, apalagi untuk urusan-urusan kita. Ya, maka nggak perlu kita membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Ingat ya, orang Jawa bilang urip kuwi sawang sinawang. Apa yang orang pandang lain nyaman, enak, belum tentu yang menjalani juga seperti itu. Kita tuh hari ini mengeluhkan apa sih? Yang kita keluhkan itu orang lain pengen loh jadi kita. Saya kalau kadang lihat postingan, misalkan ada muncul FYP gitu ya, ada cewek-cewek gitu berandai-andai. Yuk sekarang kalau bisa berandai-andai kalian mau jadi hidupnya siapa? Itu aku pengen jadi hidupnya ini. Nah itu kan sebenarnya membuat dari pola pikir dan mindset kita merasa bahwa enak ya jadi kamu. Jadi aku tuh nggak enak, jadi aku tuh gini. Nah itu akhirnya banyak ngebikin kita jadi nggak bersyukur. Udahlah, maksudnya saya merasa bahwa hari ini kita yang menjadi mamah-mamah muda atau menjadi anak-anak yang sekarang disebut milenial lah, Gen Z lah, strawberry generation, itu kebanyakan nonton quotes yang akhirnya mengotori dari pola pikir itu. Akhirnya orang tuh terpacu untuk berada di quotes itu, kayak oh iya ya relate banget ya sama keadaanku. Misalkan kayak apa ya, hasil tidak mengkhianati usaha. Kebalik ya. Usaha tidak mengkhianati hasil, misalkan gitu ya. Atau misalkan ya ada orang yang dulu pernah pacaran terus putus, gagal nikah. Terus kalimatnya ternyata bener ya, cinta habis di orang pertama, sisanya tinggal melanjutkan hidup. Aduh ya Allah. Saya nggak mau ya, kita tuh hari ini terkontaminasi gitu loh dengan kalimat-kalimat kayak gitu. Mungkin ya saya bilang bahwa setiap orang yang baik pasti punya masa lalu. Setiap orang yang buruk juga pasti punya masa depan.
Jadi nggak usah kemudian misalkan kita pun hari ini sudah berhijrah, sudah berusaha untuk jadi lebih baik, terus akhirnya keinget yang dulu-dulu, akhirnya dengan quotes itu mengatakan bahwa oh iya ya, berarti aku memang cuma tinggal melanjutkan hidup karena cintaku habis di orang pertama. Nah itu tuh banyak banget yang hari ini kayak begitu. Tolonglah, semua itu ujian kok. Bahkan kita dalam keadaan menikah dengan orang yang kita cintai ya ujian, menikah dengan orang yang tidak kita cintai ya ujian. Jadi porsi ujiannya aja yang beda. Tapi sebenarnya yang kita rasa nyaman pun itu juga ujian gitu loh. Tapi ada orang yang dia bisa lebih diuji dengan kesyukuran daripada diuji dengan kesabaran. Nah, yang ngerti porsi itu Allah aja. Dan Allah akhirnya menjadikan jalan hidup kita itu sesuai dengan apa yang Allah lihat dengan ilmunya, karena Allah lebih ngerti kita itu tipe orang yang lebih bisa diuji dengan kesyukuran atau kesabaran. Ya itulah yang hari ini menjadi takdir kita.